Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, kasihnya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu, rahmat-Mu yang intinya dalam hidup kami. Engkau berikan segalanya dalam hidup-Mu ke dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau menikmati itu, Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap karya-Mu dalam hidup kami, pekerjaan-pekerjaan ajaib-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, penghiburan. Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami segala hikmat daripada surga yang hidup kami. Terima kasih. Dan sebentar kami akan menikmati apa yang Kau berikan baik dalam hidupmu dan kepada kami, Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami. Mari Roh Kudus berikan kami hikmat, pewahyuan, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti setiap rahasia kerajaan surga di mana kami hidup di dalamnya saat ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kita semua siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata amin. Haleluya. Luar biasa. Sudah lama ya tidak ketemu kita ya. Sudah berapa tahun ya? Namanya siapa Bu? Boleh kenalan? 5. Anaknya coba. Kenalkan, nama saya Samuel Ristanto. Ini sama Ruben. Ini Evangelis Indrisito. Terus Ibu Sarah. Kita sukacita semua hari ini.
itu semua manifestasi dari kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Ya, saya mau sharing tentang suatu pengharapan yang membuat kita ini damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ya, siapa yang mau menerima pengharapan? Siapa yang punya pengharapan hari ini? Semua. Hah? Dirinya sendiri punya pengharapan enggak? Iya. Ya, punya ya. Nah, coba diingat-ingat pengharapan apa yang saat ini ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam hati, ya, simpan dulu. Kita buka di dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 sudah ketemu? Ayo Bu, ya, masuk sini aja Bu, enak Bu. Roma 15 ayat 13 ya. Roma 15 ayat 13. Boleh dibacakan? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan. Jadi kalau ada di dalam hidup kita ada pengharapan, itu sumbernya dari siapa? Allah. Dari Allah. Ya. Kalau itu sumbernya dari Allah, Allah akan berusaha mewujudkan pengharapan itu dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Jadi kita saat ini punya pengharapan, apapun pengharapan Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Ya. Nah, pengharapan itu dikatakan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ya. Yes. Jadi karena ada pengharapan itu kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera di dalam iman, ya, di dalam iman kita, ya, bukan di dalam apa yang kelihatan, ya. Kalau itu sudah kelihatan, kalau itu sudah nyata ada di hadapan kita, bisa kita pegang, bisa kita rasakan, itu sudah bukan pengharapan lagi, ya. Itu sudah menjadi kenyataan. Nah, pengharapan ini ada di dalam iman, dan itu pengharapan di dalam Tuhan itu menimbulkan sukacita dan damai sejahtera. Kenapa menimbulkan sukacita dan damai sejahtera? Karena tadi tahu bahwa pengharapan ini pasti akan terwujud. Amin. Ya, seperti kita melakukan sesuatu, ya, kita misalkan nih, kita akan pergi ke Jogja, misalkan dari sini. Akan pergi ke Jogja, kita akan bertemu dengan seseorang yang kita sayangi, yang kita kasihi, ya, sehingga kita pergi dengan sukacita karena kita tahu bahwa kita akan bertemu itu. Amin. Ya, kita akan menemukan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, dan bahkan orang itu akan memberikan gift, pemberian yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini juga seperti itu, ya. Kita tahu bahwa pengharapan kita ini pasti terjadi, pasti dipenuhi Tuhan, ya. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan itu tidak kasih syarat apapun gitu. Yes. Ya. Tuhan tidak pernah kasih syarat apapun. Keinginan dia, kita semua diberi semua. Keinginan dia, kita mengalami apa yang kita harapkan. Keinginan dia, kita mengalami semua kasih-Nya. Keinginan Yesus itu lebih dari keinginan kita, gitu. Ya. Tidak ditimbang-timbang, tidak dinilai baik buruknya kita, prestasi kita, enggak. Tetapi dia ingin banget, ya, kita ini intim dengan dia, sehingga semua yang ada dalam hidup kita, semua yang ada di surga itu terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Amin. Ya, itulah yang membuat kita sukacita, itu yang membuat kita damai sejahtera. Ya, kita tidak bingung, kita nggak gugup, kita nggak apa ya, nggak ragu lagi, kita nggak apa, jangan-jangan Tuhan ini ngasih aku nggak ya, jangan-jangan aku berkenan nggak ya di depan Tuhan, jangan-jangan hidupku ini ada yang nggak beres nggak, nggak seperti itu. Amin. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Firman Tuhan katakan tidak seorang pun benar, ya, tapi ketika tidak seorang pun benar, Tuhan nyatakan kasih-Nya, ya. Ketika semua orang ngasih di dalam dosa, Tuhan nyatakan kasih-Nya, dia berikan hidupnya dalam hidup kita semua. Amin. Dan itu untuk semua manusia, dan terkecuali, ya. Nah,
di situ jelas sekali apa pengharapan kita. Semua janji Allah itulah pengharapan kita. Ya. Dan janji Allah di dalam firman Tuhan, siapa yang pernah hitung? Apa? Janji Allah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, siapa yang pernah menghitung? Ya. Kayaknya nggak terhitung ya. Ya, nggak terhitung. Dan semua hal baik Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan Dia ingin kita rasakan alami dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ingat, berlimpah-limpah itu ada hitungannya nggak? Ada batasnya nggak? Nggak ada batasnya. Apapun kamu mau harapan apa aja, nak, gitu. Samuel uji tak mobilnya nanti ada mobil 5 kilo. Oh gitu. Maaf ya. Nah, nanti diganti mobilnya aja. Nggak diparkir mobilnya, motornya surga. Pakai rono. Dan yakin pengharapan kita ini akan diwujudkan semua, ya. Itu yang membuat Mepet. Roh Kudus itu punya kekuatan, ya, yang berlimpah-limpah di dalam pengharapan itu. Sama. Oh iya. Jadi Roh Kudus itu kuasanya tidak dapat dibatasi atau bisa dibatasi? Tidak bisa dibatasi. Roh Kudus tidak bisa dibatasi, amin. Tetapi kita bisa batasi Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita ini bisa batasi Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasanya tidak terbatas. Yes. Tetapi kalau kita tidak terima dengan percaya, itu akan terbatas dalam hidup kita. Kita tidak pernah menerima apa yang Roh Kudus sudah perbuat, apa yang sudah Roh Kudus kerjakan. Ya. Ketika kita disediakan minuman, ya, minuman ini kalau kita minta terus dari dalam pasti akan keluar. Tetapi ketika kita stop, berhenti, ya, itu akan berhenti. Ya. Jadi kuasa Allah yang begitu lebar, begitu luas, dimensinya nggak bisa dihitung, kasihnya nggak bisa terhitung, ya, besar dalamnya, tingginya, luasnya. Tetapi yang sedemikian itu kita bisa batasi oleh ketidakpercayaan kita. Ya. Oleh karena itu malam ini kita teguh pendiriannya, ya, kita percaya penuh, ya, karena apa? Kita jangan percaya oleh karena perbuatan kita. Perbuatan kita ini nggak akan bisa batasi kasih Allah. Tetapi perbuatan kita yang terbatas itu, kalau kita punya percaya yang tidak terbatas, yang percaya penuh pada Tuhan, maka yang tidak terbatas itu akan mengalir. Amin. Dan kita terima. Ya. Dan tidak cuma kita terima, ya, Roh Kudus ini meluap di dalam hidup kita. Ya. Dia mau pengharapan, kamu punya harapan apa lagi? Terwujud, minta lagi pengharapan lagi, terwujud, minta lagi pengharapan lagi. Jadi kalau saat ini kita mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, jangan berhenti berharap. Amin. Amin. Ya. Bulis jangan berhenti berharap. Ya. Karena apa? Dia, Tuhan lebih ingin Bulis sembuh. Ya. Amin. Lebih ingin, ya. Jangan batasi kuasa Dia. Ya. Nah, Kristus sebagai sumber pengharapan karena di dalam Dia terletak semua janji Allah. Kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Itu mentahnya masih ada yang di situ. Tidak ada. Bisa. Boleh bacain? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ya. Di dalam Kristus, sebab Kristus adalah ya, nggak ada, tidak ada syarat yang berlaku, nggak ada bintangnya. Oh, janjiku tersedia asal kamu seperti ini, enggak seperti itu. Ya, semuanya ya. Ya. Bagi semua janji Allah tidak ada kecualinya. Ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya, kita setuju, kita sepakat. Ya. Dan kesepakatan ini membuat kita ini memuliakan Dia. Gitu. Jadi janji Dia kepingin dia kepingin kita mengalami janji-janjinya Dia. Karena dengan kita mengalami janjinya, Dia dimuliakan.
Amin. Amin. Ya, bukan kita yang dimuliakan, tapi Dia yang dimuliakan. Ya. Nah, damai sejahtera dan sukacita di dalam iman itu penting sekali. Itu yang akan memberikan kita kekuatan. Itu yang membuat lutut kita yang goyah ini ya mampu berjalan. Amin. Amin. Ya, damai sejahtera itu kelihatannya sederhana. Ya. Tetapi itu membawa ketenangan, ya, membawa sukacita. Ya. Jadi ketika kita ngalami dalam hati kita ini rasanya nggak tenang, rasanya gelisah, ya, mulai minta Roh Kudus. Roh Kudus hibur aku, berikan aku ketenangan, berikan aku damai sejahtera, karena Dia meluap di dalamnya. Ya. Ketika kita minta, saat itu juga Roh Kudus pasti kasih. Amin. Ya, bersukacita dan berharap sangat erat kaitannya. Ya, kenapa? Karena di dalam pengharapan itu tidak ada yang pengharapan kosong, tidak ada janji-janji palsunya Tuhan, tidak ada. Ya, semua pengharapan itu pasti terjadi. Oleh karena itu kita bersukacita. Nah, ketika kita bersukacita itu menyatakan iman kita, percaya kita. Ya, ketika kita menyatakan percaya kita, ya, pengharapan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi pengharapan itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan? Bagaimana caranya iman ini bekerja? Ya. Ya. Ketika kita sudah cool down, ketika kita sudah tenang dan kita damai sejahtera, karena kita percaya, ya, kita percaya bahwa pengharapan itu terjadi, apa yang kita harap itu terjadi, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lihat dalam Markus 11 ayat 14. Markus 11 ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini Yesus berkata-kata pada siapa? Pohon. Ya kita. Pada pohon ara. Ya, ini Yesus lagi ngomong. Kalau bahasa itu dalam King James-nya, dia sedang menjawab pohon itu loh. Padahal murid-muridnya loh, emangnya pohon itu bicara, ya kan? Emangnya pohon itu bisa bicara, ya kan? Nah, di situ dikatakan Tuhan menjawab, Yesus menjawab pohon itu, ya. Jadi di sini ada tindakan, ya, dari kuasa yang keluar dari Yesus, ya. Dia bercakap, dia memerintah, dia menjawab. Apapun itu, semua makhluk ciptaannya. Amin. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Dan pohon yang terjadi dalam pohon ara itu akhirnya apa? Tidak berbuah. Akhirnya apa? Mati, layu. Ya. Nah, demikian juga sebaliknya, gitu loh. Kalau ketika kita ucapkan kehidupan di semua hal, ya, kita akan hidup. Kita punya kuasa, amin. Ya, ketika kita percaya di dalam Tuhan, kita tidak hanya tinggal percaya, tetapi ada perbuatan yang kita lakukan hasil dari kita percaya tadi, amin. Karena iman tanpa perbuatan nol, ya. Bukan perbuatan yang membuat kita beriman, enggak. Kita punya iman dulu, sehingga iman itu menghasilkan perbuatan. Ya, amin. Amin. Ya. Nah, perbuatannya seperti apa? Ya. Kita perkatakan apa yang kamu harapkan, apa yang ingin kamu perbuat, apa yang ingin kamu nyatakan, katakan. Kenapa? Kita punya kuasa. Ya. Kita punya kuasa. Kuasa yang ada dalam hidup kita ini sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Sama dengan kuasa, ya, yang membangkitkan banyak orang mati pada waktu itu. Sama dengan kuasa yang menyembuhkan banyak orang yang sakit.
Amin. Sama dengan kuasa yang membebaskan orang-orang yang dari keterikatan kuasa gelap. Itu saat ini ada dalam hidup kita. Bahkan lebih besar. Amin. Ya. Maka kenapa Tuhan berbicara seperti ini? Ya. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bahkan lebih besar dari apa yang aku kerjakan. Kenapa seperti itu? Ya. Karena apa? Karena ketika Yesus ngomong seperti itu, dia lagi ada di dalam tubuh manusia. Tubuhnya terbatas. Ya. Makanya dia harus naik ke surga, dan Roh Kudus yang tidak terbatas itu diberikan dalam hidup kita. Amin. Sama saat ini kita ada seperti Tuhan Yesus waktu itu. Jangan sampai tubuh jasmani kita ini membatasi kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Amin. Ya, yang pertama tadi kita tenang, kita damai sejahtera, kita sukacita karena kita percaya pengharapan kita tidak sia-sia. Amin. Dan ketika itu terjadi, kita perkatakan dalam hidup kita. Misalkan kita lagi sakit penyakit, perkatakan pada sakit penyakit itu. Sakit penyakit saat itu juga engkau mati, engkau binasa. Amin. Ya. Dan saat ini aliran kehidupan, kesembuhan ada dalam tubuh. Amin. Dari mulut yang sama keluar kata-kata kematian atau berkat. Ya. Kita kutuk sakit penyakit, kita bikin dia mati, kelemahan tubuh kita bikin mati, tapi kita hidupkan berkatnya, kita hidupkan kesembuhan, kita hidupkan kesehatan kita perkatakan dalam organ-organ tubuh kita. Engkau bekerja dengan baik, paru-paru engkau bekerja dengan baik, jantung engkau bekerja dengan baik. Perintahkan dengan kuasa yang sudah ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Berkat-berkat apapun juga pengharapan kita itu kita perintahkan seperti Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi aja, engkau bisa mengatakan, memerintahkan gunung pindah dan gunung akan pindah. Amin. Jadi yang utama bukan berapa besar engkau percaya, karena kita semua diberikan karunia iman yang sama. Ya. Tidak ada yang bisa bilang aku tidak punya iman. Setiap orang yang dilahirkan baru dikaruniai iman yang sama. Amin. Tetapi iman itu kan bekerja ketika kita tenang, ketika kita damai sejahtera, sukacita, dan kita percaya ya, setiap firman Tuhan yang dinyatakan. Kita perkatakan itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kita punya kelemahan, kalau kita punya pergumulan itu, katakan engkau masalah, engkau tidak bisa hidup lagi, engkau tidak boleh ada di dalam kehidupanku lagi. Saat ini juga engkau keluar dari kehidupan, dan aku perintahkan berkat-berkat surgawi ada dalam hidupku. Amin. Ya, jadi keluar dinyatakan dalam hidupku. Mulut kita punya kuasa. Amin. Jadi perkataan kita ini perkataan yang hidup. Ya. Karena apa? Ada kehidupan surgawi yang ada dalam hidup kita. Ya. Nah, sudah sedemikian rupa Allah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, itu nikmati dalam hidup kita. Amin. Nikmati. Alami itu semua dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya yang ada di surga itu terjadi di bumi, di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat ku sembah dan ku
sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Tidak ada satupun yang tercecer Tuhan. Tidak ada satupun dosa kami yang tertinggal untuk Kau ampuni Tuhan. Tidak ada satupun kutuk apapun yang tertinggal untuk Kau ampuni Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang sudah Kau sembuhkan Tuhan saat ini. Dan kami deklarasikan Tuhan saat ini kami sudah menang Tuhan. Oleh karena kemenangan yang daripada Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena layak kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena prestasi kami, bukan karena kebenaran kami, tetapi semata-matanya kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau berkati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, dengan kekudusan-Mu Tuhan, dengan kesembuhan-Mu Tuhan, dengan keselamatan-Mu Tuhan. Dan kami terima saat ini juga semua yang daripada Engkau Tuhan. Dan mulut kami Tuhan mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami Tuhan. Kami bersepakat dengan apa yang Kau katakan. Kami bersepakat dengan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami bersepakat dengan setiap firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu itu memerdekakan kami, firman-Mu itu membebaskan kami Tuhan, firman-Mu itu membela kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menuduh kami hari ini Tuhan. Tidak ada satupun kami yang Kau hukum Tuhan, karena penghukuman sudah tidak ada dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah melihat kami melalui Kristus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Bapak, kami terima semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kau sudah sembuhkan kami semua, terutama untuk anak-Mu yang terkasih Bulis Tuhan. Kau sudah pulihkan segala sesuatunya Tuhan. Dan kami terima dan kami menjadi saksi atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersepakat itu semua. Dan siapapun yang saat ini mengalami pergumulan apapun, membutuhkan jalan keluar yang daripada Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya jalan keluar Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Karena tidak ada yang dapat menandingi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menangkan hidup kami semua Tuhan di tempat hidup Tuhan. Dan hari ini kami mau menikmati hidup di dunia ini seperti hidup di surga Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat rohani itu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menikmati segala kuasa otoritas yang daripada surga itu untuk kami perkatakan dan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami terima semua itu Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak kami terima. Tidak ada satu pun di tempat ini yang tidak menerima apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat-berkat surgawi itu, berkat daripada Allah Bapa, berkat yang membuat hidup kami berubah, berkat yang membuat kami mengerti, melihat, mengenal intim dengan Engkau Tuhan. Semakin hari kami mengenal Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Bapak. Kami menerima semua berkat-berkat surga itu saat ini juga. Terima kasih Bapak, Kau berkati rumah tangga ini, Kau berkati rumah ini, seluruh isi rumah ini. Kau berkati Tuhan, terang ilahi-Mu ada tempat ini Tuhan. Malaikat-malaikatmu berkemah tempat ini. Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa tempat ini. Terima kasih Bapak. Dan kami diberkati, seluruh orang yang ada tempat ini diberkati oleh karena ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita semua sudah diberkati berkata